Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Bait Pentapisan Bait Allah. Pentapisan Bait Allah di Yerusalem. Waktu itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaanku yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kembali lagi diceritakan di sini oleh Yohanes bahwa memang ada dua macam orang menanggapi Yesus. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang tidak percaya terus minta penjelasan. Tuhan Yesus mengatakan, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Nah, Yesus bukan saja mengatakan sebetulnya, karena dia mengatakan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Jadi selain ucapan Tuhan Yesus sendiri, itu juga perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan khususnya yaitu mujizat-mujizat yang dia lakukan. Namun demikian kelompok orang tidak percaya ini tetap tidak percaya atau tidak menangkap memang arti kata-kata pekerjaan yang dilakukan Yesus yang seharusnya tahu, apalagi kalau orang Farisi yang membaca kitab suci Taurat mestinya tahu bahwa itu adalah masanya atau era mesianik karena banyak mujizat-mujizat seperti yang tertulis dalam kitab Taurat atau kitab Nabi-Nabi juga. Lalu kelompok yang kedua adalah domba-dombanya, yaitu mereka yang mendengar suaranya dan mereka yang mengenal. Artinya mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Itulah mereka kelompok yang kedua. Dan kelompok yang kedua ini katanya Tuhan Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Inilah janji keselamatan kekal. Dalam hal ini, sekali orang percaya kepada Tuhan Yesus, mendapatkan hidup yang kekal, mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan tidak akan ada orang yang merebut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya, mari kita meyakini perkataan Tuhan Yesus ini. Tidak ada seorang pun yang akan merebut dari tanganku, kata Tuhan Yesus. Jadi syukur terjamin keselamatan Bapak Ibu Saudara dan saya hidup kekal sampai selama. Memang sulit dimengerti ini hanya karena percaya. Tapi untuk percaya ini pun sulit. Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya kepada Yesus yang menebus dosa kita. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri karena dosa.
sudah berbuat dosa, punya kecenderungan berdosa, punya tabiat dosa, dan dosa yang menyebabkan semua manusia mati. Sehingga manusia tidak sanggup mengusahakan dirinya, walaupun perbuatan baik sekalipun tidak cukup. Yang diminta adalah percaya. Dan inilah yang menyebabkan ada jaminan hidup yang kekal. Mari kita bersyukur dan kita tidak usah ragu-ragu lagi. Jaminan kekal sudah Bapak Ibu Saudara dan saya terima, yaitu bagi kita yang percaya. Mari mensyukuri jaminan kekal ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas jaminan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami tidak takut lagi menghadapi masalah hidup kami, karena masa depan kami sudah jelas, hidup kekal selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut. Terima kasih Tuhan hari ini, supaya kami berpikir positif, optimis, menghadapi masalah-masalah yang akan kami hadapi pada hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.